Selamat sore teman-teman kerabat semua, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Video saya kali ini olahraga samsak. Bagi teman-teman pemula yang menggunakan media samsak sebagai partner olahraga, dan juga teman-teman yang sudah lanjut usia, artinya setiap tahun bertambah usianya, ketika kita tidak mempunyai suatu tata cara bagaimana cara memotivasi diri agar tetap menggemari media samsak sebagai partnernya untuk mengenang di usia-usia bujang dahulu sering menggunakan samsak sebagai partnernya. Nah, salah satu cara agar kita termotivasi oleh gerakan menggunakan media samsak sebagai partnernya, menurut pengalaman saya, setiap latihan selalu kita mulai dengan gerak-gerakan kecil, dan selanjutnya ketika sudah merasa suhu tubuh ataupun otot sudah berinteraksi di antara otot satu dengan otot lainnya, barulah kita benar-benar menambahkan tenaga baik di tangan ataupun di kaki. Nah, gerakan ataupun pukulan yang teman-teman perhatikan ketika saya menggunakan tendangan dan juga pukulan kepada samsak, sering samsak kelihatannya ketika arah pukulan termasuk juga tendangan diarahkan ke atas, akhirnya jatuh. Nah, karena gantungan samsak kita buat dari seperti posisi pancing, artinya bentuknya seperti pancing, sehingga setiap dilakukan pukulan dengan arah yang tepat dan juga posisi tangan sedikit diarahkan ke atas, gayung samsak yang datang ke arah kita dengan posisi ke atas, akhirnya paling tidak samsak akan menjadi jatuh. Nah, ketepatan untuk melakukan pukulan termasuk tendangan ketika akan menjatuhkan samsak itu menjadi tolak ukur atau suatu kesenangan untuk memotivasi bagi hemat atau pelatihan yang saya lakukan pada pagi ataupun sore hari. Penggunaan samsak di usia lanjut seperti sering saya narasikan pada video-video di YouTube ini, saya gunakan hanya sebagai seperti kita bermain, artinya tidak terbebani oleh suatu poin atau suatu keinginan yang berlebihan. Karena konsep olahraga menggunakan media samsak sebagai partnernya sering juga saya narasikan pada channel ini. Dia dapat menggerakkan seluruh otot-otot yang ada di organ tubuh kita, baik di otot-otot di tangan, paha, pinggang, pinggul, kaki, tumit, leher, dada, serta organ-organ yang lainnya. Gerakan otot-otot tersebut berinteraksi antara otot satu dengan otot yang lainnya. Dengan contoh, saat kita melakukan tendangan salah satu kaki lurus ke depan, salah satu kaki yang berposisi ke tanah itu mesti dengan posisi lurus, artinya otot-otot kita lalu akan berinteraksi antara kegunaan otot bisa digunakan untuk melakukan tendangan ke depan samsak. Demikian juga dia harus terpadu dengan otot-otot yang menjadi pancat pada posisi yang masih berada pada tanah. Melakukan gerakan pukulan ataupun tendangan menggunakan samsak sebagai partnernya memang secara alami pasti kita harus akui, artinya saat usia bujang tenaga akan benar-benar cukup besar ketika digunakan untuk melakukan gerakan di depan samsak. Namun semakin tahun usia kita termasuk juga badan akan bertambah rapuh, tentunya napas yang kita gunakan pada saat melakukan pelatihan menggunakan media samsak sebagai partnernya itu akan sangat berkurang. Nah, dengan demikian akhirnya hanya saja cara yang kita gunakan. Kalau saya sendiri pengalaman dengan gerakan setengah menit ataupun 1 menit, ketika napas terasa sudah agak kecapean, kita cepat lakukan istilahnya rehat atau istirahat sebentar. Selanjutnya begitu tenaga pulih
setelah melakukan rehat sebentar, akhirnya kita ambil kembali. Dengan demikian, olahraga menggunakan media samsak di usia lanjut, ya, kita sendiri yang mengaturnya, artinya tidak perlu diporsir. Nah demikian teman-teman, sampai berjumpa, salam rahayu.